Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar memasukkan soal di template soal ujian online untuk pilihan akhir semester kelas 10 dan 11. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan template-nya. Ini adalah filenya, silakan diklik double. Oke. Ini adalah template-nya, template kosongnya Bapak Ibu. Template kosongnya adalah seperti ini. Kita akan belajar satu persatu. Saya akan jelaskan fungsi dari kolom-kolom ini agar kita lebih mudah untuk memasukkan soalnya. Yang pertama, kolom nomor digunakan untuk nomor soal. Misalkan ada 20 soal, silakan Bapak Ibu kopikan ke bawah sampai ke 20 soal. Kemudian jenis soal kita bisa lihat di komen ini Bapak Ibu. 1 itu pilihan ganda, 2 isai. Misalkan kita akan buat pilihan ganda, silakan isi 1 semua. Jika nanti ada isai, silakan isi nomor 2 untuk isai. Kemudian kategori ini ada 3 Bapak Ibu, silakan lihat di komen. 1 itu mudah, 2 sedang, 3 sulit. Jika Bapak Ibu berkenan, boleh membedakan soalnya itu. Misalkan 1 itu nomor 1 mudah, nomor 2 sedang, nomor 3 sulit. Atau dibuat sama juga tidak ada apa Bapak Ibu. Misalkan kita buat sedang semuanya, kita buat nomor 2 semuanya. Kalau sudah kita copy. Kemudian di kolom acak ini kita lihat komen. Jadi kolom acak ini ada 2, yaitu ada A dan ada T. Kalau A digunakan ini soalnya nanti akan diacak. Jadi setiap siswa nanti soalnya akan diacak. Kemudian kalau T itu soalnya tidak diacak. Kalau soal acak itu biasanya soal yang tidak ada hubungannya dengan soal satu dengan yang lain. Misalkan soal-soal seperti biasa, ABC seperti biasa, nomor 1 tidak berhubungan dengan nomor yang lain, itu menggunakan acak. Tapi kalau ada soal yang misalkan teks yang berhubungan satu dengan yang lain, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, percakapan, dan misalkan akuntansi dan seterusnya yang saling terhubungan, itu tidak menggunakan acak. Misalkan kalau bahasa Indonesia, soal nomor teks 1 digunakan untuk nomor 1 sampai nomor 5. Itu kita tandai T di soalnya. Misalkan nomor 1 sampai nomor 5 T, tidak diacak. Tapi kalau bahasa Inggris juga seperti itu. Kalau percakapan misalkan nomor berapa berarti tandai T, tidak diacak, agar soalnya itu bisa saling terhubungan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau diacak nanti itu akan buyar soalnya, akan kemana-mana. Jadi nanti bisa tidak nyambung soalnya. Tapi kalau soalnya tidak punya hubungan dengan satu dengan yang lain, maka pilih aja A. A itu adalah diacak. Contoh saya akan buat A saja. A semuanya untuk diacak. Kemudian kolom soal. Soal ini digunakan untuk mengisi soal yang isinya teks. Teks Bapak Ibu ya, soal yang isinya teks, misalkan soal seni budaya seperti ini. Ini kan teks, soalnya teks, teks. Nah, jawabannya juga teks, soalnya teks. Nah, seperti ini soal teks. Kolom soal ini hanya digunakan untuk yang berbentuk teks. Kemudian jawab 1 ini adalah jawaban A yang bentuknya teks. Yang bentuknya teks, contoh ini soalnya adalah apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jawaban 1 misalkan bla bla bla, tapi bentuknya teks, dijawab 1. Tapi kalau soal itu membutuhkan jawaban file, contohnya ini jawaban file, misalkan membutuhkan jawaban gambar, audio atau video, kita bisa masukkan di sini. Jadi kolom jawab 1 itu isinya adalah teks, jawaban A. Jawab 2 itu adalah jawaban B, isinya teks. Kalau file jawab 1 ini adalah isinya file. Nanti cara nulisnya misalkan gimana, gambar 1.jpg, misalkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada jawaban gambarnya, kita hapus saja.
Jadi kita menggunakan teks, yang secara umum kita menggunakan teks. Jawaban 1 ini adalah A, jawaban 2 adalah B, jawaban 3 adalah C, jawaban 4 adalah D, jawaban 5 adalah E. Kalau file jawab ini adalah jawaban yang membutuhkan file, gambar. Misalkan seperti ini, kayak akuntansi. Misalkan seperti ini. Ini kan soalnya, berarti kan jurnal. Nah, jawabannya bentuknya tabel. Nah, tabel ini tidak bisa dimasukkan di Excel. Jadi harus dibuat gambar. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat gambar untuk soal. Jadi kita masukkan file di jawabannya kalau membutuhkan file di sini. Tapi kalau tidak membutuhkan file, kita hanya tulis di jawab 5, jawab 4, jawab 3. Jadi jawab 1 itu A, jawab 2 itu B, jawab 3 itu C, jawab 4 D, jawab 5 E. Kemudian kolom berikutnya, di sini ada kolom audio, video, dan gambar. Ini hanya digunakan untuk mengisi soal. Misalkan soal yang ada gambarnya. Misalkan soal 1. Nah, soal 1 kalau dia butuh gambar, berarti kita masukkan file gambarnya. Kita buat dulu file gambarnya, kemudian kita masukkan di sini. Contohnya misalkan soal 1.jpg. Kalau dia pakai video ya misalkan Angry Bird.mp4 atau yang lain. Kalau audio berarti misalkan mp3 dan seterusnya. Ini hanya untuk soal. Yang warna kuning ini hanya untuk soal. Oke, Ibu, hanya untuk soal. Kemudian kunci jawaban. Kunci jawaban ini berdasarkan dari jawabannya. Misalkan soal nomor 1, ini adalah jawabannya B. B, maka kita isi 2. Kalau 1 itu A. Kalau 2 B. Kalau 3 C. 4 D. 5 E. Dan seterusnya. Nah, ini jawaban ini tergantung dari jawaban soal Bapak Ibu. Kemudian kalau acak opsi, ini acak opsi jawaban kita buat T saja Bapak Ibu. T, tidak semuanya. T, ya. Jadi kita isi T sampai nomor 20. Oke, tidak. Jadi untuk opsi jawaban T untuk acak jawaban itu kita isi T, tidak diacak. Nah, contoh ini kalau 20 soal Bapak Ibu. Kalau 20 soal. Nah, soal nomor 2 dan nomor seterusnya seperti itu. Ini baru fungsi-fungsi pengenalan fungsi kolomnya Bapak Ibu. Nanti cara membuat soalnya nanti akan buat di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.